Halo semuanya, nama aku Fania. Jadi aku sebagai talent acquisition dan juga employer branding di Harian Kompas. Saat ini aku sudah bekerja selama 1 tahun 8 bulan di Kompas. Di rekruternya sendiri, aku sudah mungkin menjalani sekitar 4,5 tahun ya jalan seperti itu. Nah, sebelum di Kompas sebenarnya aku sudah pernah bekerja selama 3 tahun itu di dunia otomotif seperti itu ya, di perusahaan otomotif yang mana aku juga sebagai rekruter dan juga untuk pernah menjadi OD juga bagian administratif. Lalu short story, sebelum dari situ aku juga pernah magang selama 4 bulan di salah satu media company di Indonesia yang mana ketika magang pun aku sebagai HR generalis seperti itu. Nah, kalau berbicara mengenai proses rekrutmen, aku mungkin berbicara di Harian Kompas ya. Berapa lama prosesnya ini bervariasi, tergantung dari mungkin posisi dan juga beberapa hal lainnya seperti itu ya. Mungkin aku akan jelaskan sedikit step by step seperti itu. Jadi kalau normalnya itu kita biasanya dari ketika aku menerima permintaan tenaga kerja ataupun memang kita sudah menyusun manpower planning ya seperti itu selama 1 tahun. Dari situ nanti kita akan beranjak kepada job posting, dan kemudian setelah dari job posting kita nanti akan beranjak lagi ke seleksi atau screening CV, dan kemudian setelah itu kita baru melakukan yang namanya ya, scheduling interview atau wawancara, dan kemudian nanti akan ada psikotes atau ada technical test dan juga sampai wawancara tahap akhir. Kemudian di proses akhirnya finalisasinya itu adalah offering seperti itu. Nah, kita paling cepatnya itu pernah 1 minggu. Kalau yang terlama mungkin ya nggak ada batasan waktu seperti itu ya. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita bisa mencari kandidat yang sesuai dengan kualifikasi, kemudian sesuai dengan posisi yang ditawarkan. Kemudian kita juga harus tahu nih apakah kandidat ini cocok dengan usernya, dengan timnya, dan juga termasuk culture di Kompasnya sendiri seperti itu. Nah, itu jadi challenge tersendiri. Kita harus match the candidate for user, also the company seperti itu. CV itu merupakan representasi dari suatu kandidat seperti itu, yang mana itu akan menjadi pintu awal seorang rekruter untuk mengetahui apakah memang kandidat ini cocok atau sesuai dengan yang kita butuhkan atau yang company butuhkan seperti itu. Kita filtering seperti itu ya, kualifikasi mana sih yang memang kita butuhkan gitu. Contohnya mungkin dari sisi pengalaman, kita membutuhkan kandidat yang memang pengalamannya minimal 1 tahun. Otomatis yang pengalamannya kurang dari 1 tahun atau mungkin fresh graduate kita langsung eliminasi seperti itu sih. Ya pinter-pinternya kita bisa memfilterisasi dari proses seleksi CV-nya seperti itu. Jadi memang kita cari dengan cara filterisasi seperti itu. Mungkin ada beberapa kualifikasi yang memang kita sudah berpatokan khusus gitu. Contohnya, kita akan cari yang lulusannya hanya S1 saja seperti itu. Otomatis yang di luar S1 atau yang D3 atau bahkan lulusan SMA SMK kita langsung eliminasi di awal seperti itu. Kemudian nanti lanjut lagi nih, kita cari mungkin yang pengalamannya minimal 1 tahun. Otomatis yang kurang dari 1 tahun kita langsung eliminasi seperti itu. Nah, nanti setelah dari situ kita lihat lagi nih, mungkin dari background pekerjaannya atau mungkin dari pengalaman internship-nya atau mungkin dari pengalaman kerja sebelumnya atau mungkin bahkan dari jurusannya seperti itu ya. Nah, itu kita harus baca satu-satu atau seleksi satu-satu seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan CV yang mungkin yang menarik nih di mata para rekruter seperti itu adalah, kalau aku sendiri pribadi menyukai CV yang memang berbobot seperti itu ya. Berbobot dalam artian yang pertama data diri lengkap. Nah, data diri lengkap ini ada ya, selain nama, kemudian tanggal lahir dan lain sebagainya, itu juga ada mereka mencantumkan nomor handphone atau nomor WhatsApp aktifnya, kemudian email dan juga LinkedIn mungkin ya seperti itu. Nah, otomatis kalau dari situ kan akan mempermudah rekruter untuk bisa mengecek nih kira-kira dari media sosial atau dari LinkedIn-nya track record-nya seperti apa, educational background seperti itu ya. Kemudian educational background ini juga termasuk jurusan
jurusannya apa, universitasnya apa, tahun lulus, tahun masuk, dan juga sampai GPA-nya. Nah, setelah itu ada pengalaman, entah pengalaman magang, pengalaman kerja, ataupun freelance, dan lain sebagainya. Apalagi pengalaman yang relate ya dengan posisi yang memang dilamar. Nah, itu sangat apa ya, eye-catching lah di mata rekruter, seperti itu. Nah, kalau misalkan hobi dan lain sebagainya, menurutku sih itu hanya tambahan aja ya. Nah, kalau misalkan CV yang memorable itu, nah kalau dari sisi negatif seperti itu ya, pernah nih aku menemukan CV yang sangat memorable itu adalah mereka nggak ada foto dan kemudian tidak mencantumkan nomor WhatsApp, dia tidak mencantumkan pengalaman ya, entah pengalaman intern ataupun pengalaman kerjanya, dan kemudian CV-nya itu hanya 1/3 halaman HVS. Seperti itu paling memorable. Sisanya itu adalah kertas putih kosong. Nah, itu benar-benar memorable, tapi dalam artian yang negatif seperti itu ya. Dan dari situ langsung oke, ini eliminasi dengan cepat gitu ya, dalam waktu 1-2 detik langsung eliminasi seperti itu. Nah, kalau misalkan yang memorable dalam artian yang positif, ya aku pernah menemukan CV yang memang dia bukan CV ATS, tapi CV yang bentuknya mungkin desain kreatif seperti itu ya. Jadi apa namanya, dia bentuk itu seperti seolah-olah dirinya itu adalah apa ya, tampilannya seperti tampilan Google seperti itu ya. Ibaratnya ketika kita lagi searching namanya dia muncul, dan di situ ada profilnya dia dan lain sebagainya, sampai dia mencantumkan link dan juga barcode untuk kita bisa akses portofolionya seperti itu, entah portofolio dalam bentuk tulisan atau gambar dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mungkin kalau misalkan advice aku dari sisi recruiter gitu ya, untuk para kandidat gitu ya, ya memang normal sih untuk melakukan kesalahan, apalagi untuk para fresh graduate yang mungkin belum punya pengalaman wawancara ataupun melamar pekerjaan seperti itu ya. Tapi memang ada beberapa hal yang bisa dihindari atau mungkin bisa diperbaiki. Salah satunya mungkin dari CV dulu ya. Kita berbicara tentang CV ya, sekarang sudah banyak banget template CV yang memang beredar, entah baik di Google ataupun ya bisa aja kita mungkin pakai Canva seperti itu ya. Nah, di situ template-nya udah cukup memadai gitu ya, untuk kalian bisa isi gitu sesuai dengan yang diharapkan oleh recruiter seperti itu ya. CV ATS ataupun CV kreatif bebas gitu. Yang penting isinya adalah berbobot seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan terkait dengan wawancara seperti itu ya, hadirlah tepat waktu. Bahkan mungkin kalian harus ready 30 menit atau at least 15 menit lah, 15 menit sebelum jadwalnya gitu ya. Kalau misalkan memang kalian ternyata harus terlambat gitu ya, harus terlambat seperti itu ya, mungkin bisa info dulu ke rekruternya, atau mungkin ya ketika kalian join Zoom-nya bisa ya say sorry dulu gitu kan, maaf Pak Bu atau Mas Mbak gitu, terlambat gitu karena memang tadi ada terkendala A B C D seperti itu, dan kasih pengertian ke rekruter maupun user supaya mereka pun tidak apa ya, seolah-olah tidak langsung menjudge secara negatif gitu ya. Oke, nah sebenarnya macam-macam nih hal kalau misalkan berbicara tentang hal yang miss gitu ya, atau mungkin yang sangat disayangkan dari seorang kandidat ketika wawancara gitu ya. Yang pertama itu yang paling miss banget ketika dia tidak tepat waktu. Entah itu join Zoom atau mungkin secara tatap muka gitu ya, dia datang terlambat atau tidak tepat waktu seperti itu. Nah, itu udah langsung mempengaruhi penilaian aku sebagai rekruter seperti itu ya, karena kan memang secara penjadwalan sendiri kita mungkin bisa dari hari-hari sebelumnya gitu. Jadi otomatis ya sebagai rekruter pun kita mengharapkan kandidat itu untuk ready sebelum jadwal yang memang kita sudah jadwalkan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua itu tidak menunjukkan antusiasme atau excitement gitu ya ketika wawancara seperti itu. Nah, kadang itu apa ya, ketika kandidatnya lemas, otomatis rekruternya pun ikut lemas gitu ya. Sementara kalau misalkan kandidatnya itu dari awal ketika kita sapa dia langsung menyapa balik atau responsif gitu ya, dan kemudian komunikasinya juga oke gitu, dan kemudian menunjukkan antusiasme yang tinggi, itu membuat rekruternya pun semakin tertarik gitu, semakin ingin menggali lebih dalam terhadap kandidat tersebut. Nah, kemudian kalau misalkan hal yang fatal lagi mungkin apa ya, ketika diberi kesempatan untuk bertanya, nah ini
ini kandidat jarang sekali untuk memaksimalkan kesempatan itu gitu ya. Entah mungkin karena saking terlalu panik atau grogi ketika wawancara, atau mungkin bahkan sampai ngeblank gitu ya, atau mungkin memang dia sudah cukup tahu baik mengenai perusahaannya ataupun posisinya gitu, atau mungkin memang ya they have no idea gitu apa yang mau mereka tanyakan seperti itu. Kalau misalkan pertanyaan apa sih yang memang seharusnya atau mungkin sebaiknya ditanyakan ketika ada kesempatan untuk bertanya nih bagi kandidat gitu ya. Mungkin kandidat bisa menanyakan seperti culture perusahaannya seperti apa sih gitu kan, atau mungkin kandidat seperti apa nih yang memang dibutuhkan oleh seorang user ataupun di dalam tim tersebut itu, atau mungkin yang dibutuhkan oleh Kompas sendiri, atau mungkin ya bisa menanyakan hal-hal perihal seperti mungkin kontraknya seperti apa, dan kemudian hal-hal yang mengenai tata tertib di perusahaan tersebut seperti apa. Nah, itu juga boleh banget untuk ditanyakan.